Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita sungguh bersyukur ketika hari ini kita masih dikasih kesempatan sekali lagi untuk beribadah di hadapan Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hari ini. Kita hari ini beribadah di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi biarlah sikap hati kita boleh terus memandang pada Tuhan. Biar dengan takut dan gentar kita bawa hati kita, kerinduan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Seperti pemazmur dalam Mazmur 57 ayat 8 mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berterima kasih Tuhan dalam setiap kondisi kami. Kami bersyukur untuk kami yang masih sehat. Kami bersyukur untuk kami yang mungkin sedang sakit dan terus disertai Allah dalam setiap hati kami. Sungguh kami menyerahkan diri kami tangan Tuhan dalam keluarga kami, dalam setiap ibadah-ibadah kami pada hari ini. Biarlah Allah boleh menolong kami, boleh memberikan kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami suatu hati yang boleh terus berserah pada Tuhan. Biarlah waktu ke depan kami serahkan hanya bagi Engkau, Allah yang boleh berkarya, Allah yang boleh beracara, dan Allah yang boleh menegur kami, Allah yang boleh memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Kita tetap berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Berilah hormat kepada Allah. Terus
ayat 2 mengatakan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Marilah kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa pelanggaran kita. Bapa yang terkasih, kami datang dalam kondisi kami yang sehari-hari jauh dari Tuhan, sehari-hari menolak panggilan Tuhan, sehari-hari kami kompromi dengan dosa kami, sehari-hari kami mementingkan dunia ini daripada memuji Tuhan, daripada membaca firman Tuhan. Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami sebagai anak Tuhan beribadah di hari ini, menerima teguran Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan, menerima pengharapan daripada Tuhan. Sungguh Bapa, ampuni sekali lagi Bapa setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Biarlah hari-hari penuh pertobatan Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap orang-orang yang berdoa dalam ruangan, dalam kamar, melalui media apapun, sungguh Tuhan dengarkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita baca kitab kita yang diambil dari Amsal 2 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya, sungguh kita boleh senang dan bahagia kalau kita tahu jalan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, saudara terkasih, terlalu banyak berita yang kita dengar, tapi kita boleh bersandar teguh pada Tuhan yang kekal. Tuhan yang memberikan kita tuh kekekalan dalam waktu yang nanti. Mari kita naikkan pujian ini, alangkah girang dan bahagia. Sebelum kita memasuki kepada doa syafaat yang hari ini kita mendoakan mengenai COVID, gitu ya. Kita mau naikkan suatu pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus penebusku, dengarlah doaku. Ya, kita akan medley dengan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Yesus
seperti janji-Mu Tuhan ketika kami datang pada Engkau dengan hati yang hancur, ketika kami bertobat di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa pelanggaran kami, dan hidup mengarah kepada Engkau saja. Engkau akan mendengarkan doa kami. Sungguh Bapa, saat ini kami sungguh memohon pada Tuhan, kondisi negara kami, kondisi negara-negara yang lain yang saat ini berjuang dalam pandemi COVID saat yang terus berlangsung. Terutama negara kami Indonesia saat ini Bapa, yang kasus baru terus naik. Orang yang meninggal juga terus naik. Kapasitas rumah sakit sudah sangat penuh. Obat-obatan juga sangat terbatas. Oksigen sangat terbatas. Sungguh Bapa, tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Sungguh Allah yang boleh memberkati, menyertai mereka ketika mereka lelah, ketika mereka capek, ketika mereka sakit, ketika mereka kehilangan karena pandemi ini. Sungguh pengharapan damai sejahtera Allah, belas kasihan Tuhan, kami doakan untuk boleh bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses vaksin yang terus berlangsung. Kami bersyukur untuk setiap suplai, setiap bantuan dari negara-negara, untuk setiap kerjasama, setiap pengusaha, pemerintah, lembaga, apapun yang terus mengadakan vaksin. Sungguh apa yang boleh menolong setiap orang, makin banyak yang mau divaksin. Kami berdoa untuk daerah-daerah tertinggal Tuhan, yang saat ini sangat sedikit orang yang mau divaksin, ataupun suplai juga sangat sedikit. Sungguh Allah boleh berbelas kasihan kepada mereka semua. Hikmat bijaksana kepada pemerintah kami untuk boleh mendistribusikan, karena mereka juga memerlukan vaksin ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, tolonglah kami dalam segala sektor yang bekerja dalam negara ini Bapa. Sungguh kami semua boleh saling bahu-membahu. Jauhkan kami dari hoaks-hoaks yang boleh melemahkan motivasi kami, melemahkan semangat kami. Sungguh banyak berita-berita baik, berita-berita positif, berita yang sangat membangun yang boleh ada di antara sosial media, berita koran-koran yang ada. Sungguh Tuhan tolong kami. Kami sangat sepenuhnya dalam tangan Tuhan Allah kami yang berdaulat. Biarlah Allah boleh mengajarkan kehendak Tuhan dalam setiap hal yang sedang kami alami saat ini. Dan biar kami boleh makin dekat mencintai Tuhan semata. Dalam nama Allah, Tuhan Yesus penebus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mencari Tuhan. Seperti perempuan Samaria, kita mencari hal yang tak pernah puaskan hati. Tapi Yesus berkata kepada kita, mari datang, minum air ini dan kau tak akan dahaga. Mari kita naikkan lagu ini.
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hadi untuk bertanya firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, buatlah kami mengerti dan mampu melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, simpan baik dalam hati dan melakukannya. Pada hari ini, firman Tuhan diberi tema dari lumpuh berjalan. Dari lumpuh berjalan. Kondisi kehidupan di negara kita akhir-akhir ini merupakan kondisi yang kurang begitu menggembirakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pandemi yang belum juga mereda sampai saat ini. Malah semakin parah dan kita belum tahu bahwa kesulitan ini akan berakhir sampai kapan. Ya, kita semua belum tahu. Sekalipun banyak orang yang berpendapat, tetapi sebenarnya kita belum tahu sampai kapan. Cukup banyak orang yang mengeluhkan usahanya yang terhambat, sekolahnya yang makin berat, kata mereka. Keluarganya ada yang kehilangan
anggotanya, temannya, ada yang sudah mendahului mereka ke surga. Dan kesusahan, kekhawatiran, ketakutan itu menyelimuti banyak orang di sekitar kita. Apalagi yang beritakan hal-hal yang negatif, banyak sekali yang membuat kita takut. Bahkan kita juga bisa merasakan hal itu secara nyata. Ada juga orang yang mengatakan bahwa keadaan kita ini lumpuh. Ya, bagaikan orang yang lumpuh. Karena banyak yang merasa tidak berdaya lagi. Dan tidak sedikit yang sudah merasa bahwa saat ini kami perlu pertolongan. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang percaya menanggapi keadaan seperti sekarang ini? Memang beberapa pilihan kita bisa ambil. Kita bisa saja menjadi orang yang pesimis, terus akhirnya pasrah, apatis, atau kita masih juga bisa optimis sambil berusaha untuk kreatif, inovatif, berusaha ke sana kemari untuk memberikan dan menciptakan suatu jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, khususnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kisah itu menceritakan tentang Tuhan yang mendemonstrasikan kuasanya, agar kita semua, saudara dan saya, bisa melihat hal itu dan bisa belajar berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat siapakah Petrus dan Yohanes. Di dalam ayat yang pertama dengan jelas dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Saudara-saudara, kita melihat dari kalimat itu bahwa kita melihat sebuah teladan yang baik tentang kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan, khususnya dari Petrus dan Yohanes. Dikatakan waktu menjelang sembahyang. Alkitab tidak mencatat ngepas waktu sembahyang baru datang, tidak, menjelang waktu sembahyang. Jadi sebelumnya mereka sudah datang ke bait Allah. Mereka tidak terlambat pada waktu sembahyang, atau pada waktu sembahyang itu sudah hampir selesai baru mereka datang. Tidak, tapi menjelang waktu sembahyang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada anggota jemaat yang beranggapan kalau beribadah kepada Tuhan, kalau ke gereja itu terlambat tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali, kata mereka. Oke, memang lebih baik datang terlambat daripada tidak datang sama sekali. Tetapi kalau kita mau lebih baik lagi, ialah kita datang ke rumah Tuhan tidak terlambat. Itu pasti lebih baik. Ada juga jemaat yang lain yang beranggapan kalau ke gereja itu yang penting mendengarkan firman Tuhannya, itu yang penting. Akibatnya banyak orang yang kalau telat itu nyantai-nyantai saja, karena yang penting mereka menanyakan sudah khotbah belum? Kalau belum, tenanglah. Karena yang penting adalah khotbahnya, yang penting penyampaian firman Tuhannya. Malah ada anggota jemaat, saya pernah mendengar itu mengatakan, oh yang penting itu berkatnya. Jadi di akhir kebaktian itu yang penting katanya. Jadi kalau tidak
datang tepat waktu. Kalau terlambat walaupun sampai akhir kebaktian sudah mau selesai pun tenang-tenang saja, karena yang dianggap penting itu adalah berkat, penyampaian berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menurut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Sebenarnya kalau kita memahami tentang ibadah itu merupakan suatu rangkaian, dan seluruhnya dari awal sampai akhir itu penting semuanya. Jadi tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Oleh sebab itu semuanya harus kita ikuti dengan baik, sehingga kita tidak nyantai waktu datang terlambat, atau bahkan yang penting karena khotbahnya, makanya sebelum khotbah kita sudah datang. Saudara-saudara, waktu-waktu kita datang ke rumah Tuhan dengan terlambat itu, kita sadari atau tidak, kita bisa mengganggu orang lain yang mau beribadah pada Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan sewajarnya, ya, dengan sewajarnya. Jadi, kalau ada orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, kemudian ada yang terlambat, pasti akan mengganggu konsentrasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes mengkhususkan waktu untuk sembahyang, untuk beribadah kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa sembahyang atau beribadah pada Tuhan itu merupakan hal yang penting bagi mereka, bagi Petrus dan Yohanes. Mereka mengusahakan hal yang penting itu jangan sampai terlewatkan. Ya, oleh sebab itu mereka berdua itu datang ke bait Allah menjelang waktu sembahyang. Sebelum waktu sembahyang itu tiba, mereka sudah berada di bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bisa saja kita memang sungguh-sungguh berhalangan pada waktu mau beribadah pada Tuhan. Misalnya kita harus terlambat, atau pernah juga bisa saja kita lupa bahwa ini adalah waktunya ke gereja beribadah. Mungkin dengan alasan-alasan yang bisa dijelaskan dengan baik. Namun janganlah sampai menjadi kebiasaan kalau kita datang ke rumah Tuhan itu dengan terlambat, atau bahkan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ingatlah baik-baik firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kitab Ibrani 10 ayat 25 ini mengingatkan kepada kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan, mengadakan persekutuan-persekutuan ibadah itu begitu penting, dan jangan sampai kita melewatkannya. Marilah kita belajar dari kedua orang itu, Petrus dan Yohanes, yang mengingatkan akan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, utamakanlah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 2 sampai 8, kita bisa melihat Petrus dan Yohanes itu berjumpa dengan orang yang lumpuh. Sesampainya dua orang itu di bait Allah, Petrus dan Yohanes dikatakan di dalam Alkitab berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, yang perlu kita ketahui ialah di adat orang Yahudi, bila disebutkan seorang laki-laki, itu artinya laki-laki dewasa. Umurnya pasti lebih dari 30 tahun, karena orang-orang Yahudi menganggap kalau orang sudah dewasa itu kalau umurnya sudah 30 tahun. Nah, bisa saja orang yang ditemui oleh Petrus dan Yohanes itu umurnya
30 tahun, bisa juga 40 tahun, 50 tahun atau lebih. Ya, karena Alkitab mencatat ada seorang laki-laki. Ternyata orang laki-laki itu bukan seorang laki-laki pada umumnya. Alkitab mencatat, dikatakan dia lumpuh sejak lahirnya. Bagaimana si lumpuh ini bisa datang di bait Allah? Tiap-tiap hari orang mengusung si lumpuh ini dan meletakkannya di dekat pintu bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Kelumpuhannya seusia dengan hidupnya. Ya, karena dia begitu lahir, dia lahir dengan lumpuh, tidak bisa berjalan. Karena dia lumpuh sejak lahir, tidak hanya di masa pandemi saja terus lumpuh. Seperti banyak usaha-usaha yang akhirnya karena masa pandemi lumpuh. Tidak, tapi sejak lahirnya. Bukan saja karena ada masalah-masalah yang melilit hidupnya, baru seakan-akan dia mengalami kelumpuhan. Tidak, tetapi sejak dia lahir di dunia ini, dia lahir dalam keadaan yang lumpuh. Saudara-saudara, pada waktu si lumpuh ini lahir, si lumpuh ini lahir dalam keadaan serba terbatas. Ya, tidak bisa hidup seperti seharusnya orang-orang hidup, tidak berdaya. Hidupnya selalu bergantung pada orang lain, merepotkan orang lain, dan tidak bisa mandiri karena kelumpuhannya itu. Jangankan menolong diri sendiri. Ya, dia tidak berdaya sama sekali, harus memerlukan pertolongan orang lain. Apalagi untuk menolong orang lain, tidak mungkin dia sendiri bergantung pada orang lain. Nampaknya keadaan baik tidak sedang berpihak kepadanya selama puluhan tahun, yaitu seumur hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh itu diusung orang dan diletakkan di dekat pintu bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Jadi, Gerbang Indah itu berkurang keindahannya karena kehadiran si lumpuh itu. Di sana, si lumpuh meminta sedekah kepada orang yang datang ke bait Allah. Ya, orang ini mengemis. Hal ini bisa saja menimbulkan rasa iba orang-orang yang datang ke bait Allah. Tetapi kita perlu ingat juga, belum tentu semua merasa iba. Ada juga orang-orang tertentu yang merasa sebal, malahan. Kenapa dia ada di sini? Itu hal yang biasa, karena masing-masing orang berbeda. Kalau dia meminta sedekah di bait Allah itu selama puluhan tahun, bisa jadi setiap orang yang datang ke rumah Tuhan itu, ke bait Allah itu, sudah mengenal, karena tiap kali beribadah ketemu dengan orang yang lumpuh. Semua pengunjung bait Allah mengenal, paling tidak tahu siapa dia, karena pekerjaannya tiap-tiap hari diusung oleh orang-orang untuk meminta sedekah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak menceritakan tentang penghasilannya pada waktu dia mengemis. Bisa saja penghasilannya itu pas-pasan atau kadang-kadang kurang, tapi bisa juga cukup banyak, sehingga dia dapat mengupah orang-orang yang mau mengusung dia, menggotong dia ke tempat kerjanya. Sampai puluhan tahun, ya, bertahun-tahun, sudah sekian lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Indonesia, khususnya di beberapa tempat, berbeda lagi.
Kalau saudara membaca dan mencari berita tentang pengemis yang kaya, rupanya ada saja di Indonesia ini. Ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Semarang, ada di Batu Malang, dan sebagainya. Itu banyak diceritakan tentang pengemis yang kaya. Ada pengemis yang punya mobil. Menarik juga kan? Ada pengemis yang penghasilannya 18 juta tiap bulannya, dengan komentar melebihi seorang manajer perusahaan, melebihi ASN, ya, melebihi gaji pegawai negeri katanya. Ada juga yang dari penghasilan mengemis itu bisa mengumpulkan miliaran rupiah dan bisa membangun rumah mewahnya. Saudara, mari kita lupakan pengemis kaya ini. Mari kita perhatikan kembali si pengemis yang lumpuh yang berada di bait Allah. Mari kita perhatikan pengemis yang berada di dekat pintu gerbang indah. Pengemis itu tentunya tidak semujur pengemis kaya yang diberitakan di media sosial. Nah, kelumpuhannya itu memaksa dia melakukan pekerjaan yang cukup hina, yaitu meminta-minta di bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes dilihat hendak masuk ke dalam bait Allah, si lumpuh itu meminta sedekah kepada dua orang itu. Namun kisah ini, khususnya Alkitab, menceritakan bahwa Petrus dan Yohanes memberikan respon dengan menatap pengemis itu sambil berkata, "Lihatlah kepada kami," kata Petrus. "Lihatlah kepada kami." Pada waktu itu, si lumpuh itu berharap dia dapat memperoleh sesuatu dari dua orang yang sedang mau beribadah kepada Tuhan ini. Mungkin mendapatkan sedekah, pemberian uang-uang receh ala kadarnya yang dapat memperpanjang hidupnya sehari-hari. Tetapi Petrus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan lihatlah, Petrus mengangkat tangan kanan orang lumpuh itu dan membantunya berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu orang lumpuh itu mendengar kata-kata, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah," waktu itu dia percaya. Dia menyadari kelumpuhannya sejak lahir, sudah puluhan tahun. Tapi dia tidak meragukan perintah dari Petrus. Dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Dia tidak meminta pada Petrus dan Yohanes untuk membuktikan bahwa dia bisa membuatnya berjalan. Dia tidak meminta agar Petrus dan Yohanes suruh orang lain melakukan hal yang sama dulu baru dia percaya. Tidak. Tetapi si lumpuh ini percaya. Dia juga tidak meminta kepada Simon Petrus untuk mengumpulkan orang-orang yang sakit di sebuah lapangan dan disembuhkan dulu, baru dia percaya setelah melihat bukti itu. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi si lumpuh ini percaya apa yang dikatakan oleh Petrus. Pada waktu dia dibantu tangan kanannya untuk berdiri, pada waktu itu mukjizat terjadi. Karena dia percaya. Tidak menunggu bukti, tetapi percaya. Mukjizat terjadi kalau kita mau percaya. Dan si lumpuh itu percaya,
dia mengalami mujizat dari Tuhan. Di saat sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang masih percaya pada Tuhan dan mereka dapat melewatinya dengan anugerah Tuhan. Mengalami banyak mujizat, mengalami banyak pertolongan dari Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Meskipun saya mendengar juga cukup banyak orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kalau mujizat itu masih bisa terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang yang percaya, kita perlu belajar dari orang yang lumpuh sejak lahir ini. Sekali lagi, marilah kita belajar dari si lumpuh yang sejak lahir, yaitu mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat itu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun Tuhan bisa kerjakan kalau kita percaya. Saudara-saudara, di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 23 dan kitab Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan demikian. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Perhatikan dan garis bawah ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lukas 1 ayat 7 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Khususnya di masa yang tidak gampang untuk kita jalani. Janganlah menjadi orang yang ragu-ragu dan tidak percaya pada kuasa Tuhan, yang sanggup menolong kita, yang sanggup meringankan beban kita, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, yang sanggup menghibur kita pada waktu kita susah, pada waktu kita merasa sendiri, pada waktu kita merasa tidak berdaya. Ingatlah, kita perlu makin percaya. Justru inilah saatnya untuk kita semua makin berserah, makin percaya bahwa mujizat itu ada, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun nampaknya kita melihat kemustahilan, tetapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, kita mengalaminya bersama-sama. Di sekitar kita banyak keluhan, banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak mendengar berita-berita yang buruk. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan dapat menolong orang yang lumpuh sejak lahirnya lumpuh, menolong kita bukanlah perkara yang sulit bagi Tuhan. Pada waktu Petrus membantu orang yang lumpuh itu untuk berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ingat baik-baik, firman Tuhan mencatat orang yang tadinya lumpuh sejak lahir itu melonjak dan berdiri. Ia berjalan kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada mujizat ganda yang terjadi, yaitu dari lumpuh menjadi sembuh, dan dari tidak bisa berjalan dapat berjalan seketika itu juga. Pernahkah kita memikirkan sedang terjadi mujizat ganda itu? Lumpuh jadi tidak lumpuh. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab mencatat dia lumpuh sejak lahir, sekarang tidak lumpuh lagi. Dan mujizat yang kedua, dia langsung bisa berjalan. Tahun 95 yang lalu, saya menjalani operasi besar. Ginjal kanan saya diambil,
potong karena mengecil. Nah, punya pengalaman yang menarik di rumah sakit itu. Selama 17 hari di rumah sakit, dan menjelang operasi itu kan harus banyak tidur, dan pada waktu operasi dijalankan masih harus beberapa hari di sana untuk masa pemulihan. Yang menarik ialah pada waktu 1-2 hari setelah operasi itu, dokter yang memeriksa dan menjenguk memerintahkan saya, sudah latihan berdiri, sudah latihan berjalan belum? Saya bingung, loh bagaimana bisa latihan berjalan? Ya harus mulai berjalan. Duduk saja, kepala seperti berkeliling, berkeringat, tapi harus dipaksakan. Dan betul pada waktu berjalan itu, baru beberapa langkah sudah sempoyongan. Karena selama ini tiduran terus. Untuk mulai berjalan, saya mengalami kesulitan tersendiri. Bagi yang pernah mengalami menjalani operasi besar, bisa merasakan itu. Saudara, berjalan seketika itu, ini merupakan hal yang sulit. Apalagi selama beberapa hari itu tertidur terus, apalagi setelah puluhan tahun belum pernah berjalan. Saudara-saudara, berapa lama pada waktu seorang anak itu belajar berjalan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang anak yang sedang mulai belajar berjalan? Apakah 1 hari atau 1 jam? Oh, tentu tidak, bukan. Walaupun kakinya kuat, tetapi kalau belum pernah belajar berjalan, anak itu tidak akan bisa berjalan. Harus belajar. Kalau sebetulnya sudah yakin, tetapi tidak cukup, orang tua kadang-kadang juga harus membimbingnya, memberi semangat, mengajar supaya anak itu percaya diri. Kalau jatuh bagaimana? Harus bangun lagi, berjalan lagi, dan sampai akhirnya terampil berjalan. Dan yang perlu kita ketahui, untuk belajar berjalan itu membutuhkan waktu yang lama. Itulah sebabnya saya mengatakan terjadi mujizat ganda pada si lumpuh itu. Dia sembuh dari kelumpuhan, tetapi mujizat yang kedua ialah kemampuannya berjalan seketika itu juga. Saudara-saudara, ingat ini. Kalau Tuhan memberikan mujizatnya, pertolongannya yang ajaib, kadang-kadang tidak sendirian. Tuhan memberikan, menganugerahkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang lainnya dalam hidup orang-orang yang percaya. Perhatikanlah catatan Alkitab ini. Pada saat mujizat itu terjadi, seketika itu juga si lumpuh berjalan. Bahkan Alkitab mengatakan dia bisa melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dalam bait Allah. Saudara-saudara, kalau dia tidak mengemis lagi di pintu gerbang indah, pintu gerbang indah itu lebih sesuai dengan namanya. Tidak usah dikotori dengan pemandangan orang lumpuh yang berbaring di tempat itu. Dia tidak usah merepotkan orang lagi. Dia tidak usah begitu bergantung pada pertolongan orang untuk mencari nafkah sehari-hari. Dia bisa ganti profesi dari sekedar membuat orang iba dan merasa dikasihani. Dia bisa mandiri. Dia bisa bekerja, melakukan pekerjaan yang lain karena kelumpuhannya sudah tidak ada lagi. Saudara, cukup banyak orang hanya pada waktu merasakan pertolongan Tuhan tidak segera merubah hidupnya. Bahkan seringkali masih tetap bertahan dalam kehidupan yang lamanya. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Sama seperti si lumpuh ini.
pada waktu dia sudah tidak lumpuh, dia segera meloncat berdiri, berjalan dengan kakinya yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang luar biasa ini bisa terjadi juga bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Ayat 9 dan 10 di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini memberitakan tentang orang-orang yang takjub dan tercengang melihat mukjizat dinyatakan oleh Allah. Mantan orang lumpuh itu berjalan, melompat-lompat sambil memuji Allah. Tentu ini dapat menimbulkan kegaduhan tersendiri dalam bait Allah waktu itu. Saudara coba bayangkan kalau di dalam suasana ibadah ada orang yang melompat berdiri dan berjalan kian kemari. Saudara-saudara dapat membayangkan apa yang terjadi. Orang-orang melihat, seluruh rakyat melihat kejadian itu. Mereka melihat orang yang tadinya lumpuh itu sekarang berjalan. Dan mereka dengan cepat mengingat dan mengenali bahwa orang itu adalah orang yang biasanya dibaringkan orang dekat pintu gerbang indah. Karena semua pengunjung bait Allah sudah mengenali dia, maka dengan cepat dia dikenali orang bahwa dia adalah orang yang lumpuh tadinya. Mereka takjub, mereka tercengang, mereka kaget, heran-heran atas mukjizat yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup banyak orang yang hanya mengalami takjub, heran, kaget, tercengang ya ketika Tuhan melawat orang-orang percaya dengan mukjizatnya. Mereka hanya takjub, heran, mengagumi. Bahkan ada yang bingung, ada yang membicarakannya, ada yang mendiskusikannya, berdebat, mempertanyakan mengapa bisa terjadi. Dan banyak orang yang tidak mengalaminya sendiri, hanya bingung-bingung dan tercengang. Mereka seringkali bertanya kepada orang-orang lain, kok bisa ya? Kok sakit bisa sembuh ya? Kok lumpuh bisa berjalan ya? Kok dia sudah hampir mati, kok bisa ditolong oleh Tuhan ya? Kok dia keadaannya sekarang begini ya? Dan sebagainya. Orang banyak hanya membicarakannya, hanya heran saja, tapi tidak pernah mengalami sendiri mukjizat dari Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita, Tuhan dapat memberikan mukjizat ganda ini kepada kita semua, yaitu orang-orang yang percaya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan pun mampu menolong. Ingat baik-baik, keadaan di Indonesia pada umumnya belum baik. Ya, sampai sekarang ini belum baik, khususnya karena pandemi. Kita masih di masa yang relatif cukup sulit. Kita tidak seperti dulu, berbeda. Namun, di masa sulit ini, marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat. Dari lumpuh berjalan. Dari lumpuh berjalan. Jangan berhenti dalam keadaan yang lumpuh saja, tetapi ingat baik-baik, dari lumpuh berjalan. Marilah kita belajar untuk tidak menghiraukan berita-berita yang melemahkan iman kita. Yang perlu kita kerjakan ialah dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Kita perlu percaya kepada Tuhan, percaya dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, supaya nama itu memampukan kita untuk berjalan, tidak tinggal dalam kelumpuhan. Bisa saja masalah yang begitu banyak membuat kita seperti orang lumpuh yang akhirnya tidak berusaha apa-apa sama sekali. Tuhan ingin agar kita percaya kepadanya. Marilah kita bangkit
dari keterpurukan kita. Walaupun keadaan tidak memungkinkan sepertinya, tetapi optimislah, kalau Tuhan memerintahkan berjalan, berjalanlah. Mujizat akan terjadi. Melalui tema dari lumpuh berjalan ini, kita mengetahui bahwa hal itu bisa terjadi. Ya, dari lumpuh bisa berjalan, yang ajaib itu bisa terjadi. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Ada orang yang menerima mujizat itu. Ada juga yang takjub, tercengang. Saudara pilih yang mana? Jangan hanya takjub dan tercengang saja. Alamilah mujizat itu. Sekali lagi, alamilah mujizat yang dari Tuhan. Mari kita rasakan. Bila sudah mengalami keajaiban dari Tuhan, sediakanlah diri kita untuk menolong orang lain. Supaya mujizat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu bisa juga dirasakan oleh orang-orang lain. Orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajar kepada kami semua, supaya kami tidak terpuruk, supaya kami tidak hanya diam saja, tetapi kami dapat mengalami pertolongan Tuhan sehingga kami dapat bangkit, dapat berjalan kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ajarlah melalui firman Tuhan hari ini untuk kami lebih percaya kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan banyak hal untuk kami semua, karena Tuhan mengasihi kami. Engkau memberkati kami semua. Tolonglah yang sakit, tolonglah yang susah, tolonglah yang sedang menderita, tolonglah yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib itu menjamah setiap kami, sehingga kami dapat merasakan lawatan dari Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Marilah kita terus memuji Tuhan. Apapun kondisi kita, kita mau memberikan persembahan, kita naikkan suatu pujian. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku.
pengharapan pujiku selama-lamanya. Mari kita berdoa atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kami berterima kasih untuk kesempatan ketika Tuhan beri kami untuk setiap berkat jasmani yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, dan kami kembalikan sebagian ini Bapa bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati kami dan mengingatkan kami untuk terus memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi orang-orang lain membutuhkan. Biarlah Allah memberkati untuk tangan-tangan yang mengurusinya. Biarlah segala hikmat dan bijaksana dari Tuhan, rasa takut akan Tuhan kau beri bagi mereka yang mengurusi ini. Biarlah pekerjaan Tuhan makin diperluas melalui di dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan terima kasih. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah kita boleh ingat firman Tuhan, dan kita boleh terus merasa nyaman Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi saudara terkasih, setelah kita lepas ibadah ini, masih banyak sedunia yang terus menghimpit kita, nggak pernah berhenti. Gitu ya, terus mencoba menggoncangkan kita. Dan biarlah kita ingat, di dalam Yesus ada dasar damai, dalam Yesus ada dasar nyaman. Kita terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena kan lagu ini, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Jemaat diundang berdiri, mari kita sekali lagi siapkan hati dan pikiran kita menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
supaya kita semua boleh terus dalam kondisi sehat, terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.